tiga serangkai nih guys ya. Sela Saukia, Reza Gladi, sama Melvina ini ternyata tiga serangkai karena mereka membeli produk di Cina itu di tempat yang sama. Sama satu lagi ya, Panda ya, gue nggak tahu kedudukan lo apa, lo asisten, lo apa, penghibur, gue nggak ngerti. Tapi karena lo udah ikut campur dan memfitnah gue minta lo buktikan ada nggak gue pernah terima uang dari bos lo yang namanya Sela Saukia Uler. Ada nggak? Kalau ada tolong buktikan ya, bila perlu kalian posting aja di Instagram biar semua pada nonton, biar semua pada lihat ya. Yang Cina itu yang sama dokter ada Fandi. Gimana dia ngejelekin Henny Sagara. Hendy. Gimana dia ngejelekin. Padahal Sela Saukia sama Henny Sagara nih deket banget loh. Tapi pas dia lagi nongkrong sama kita, gak ada geledek, gak ada apa, tiba-tiba dia ngomongin Henny Sagara, kecurangannya Henny Sagara apa aja. Henny Sagara tukang rekam-rekam. Henny Sagara itu jual hidrokinon terbesar yang disebarin ke reseller-resellernya, ke reseller terbesar di Indonesia. Kan itu dari Sela Saukia. Sela, kan lu yang ngomongin mereka semua ke kita-kita. Kalau mau ngomongin tentang kelicikannya itu too much, netizen, too much. Terlalu banyak. 2 bulan itu kenal sama dia. Ya, ada kali 6 orang yang dibongkar sama dia itu. Ami, Dokter Oki, nih aku kasih nih Fanny France nih. Dia ada jual obat buat nurunin BB berbahaya, skincare-nya juga ada merkurinya. Nih cara dia produksi di sini. Kan dia yang ngasih tahu. Emang ade gue berteman sama yang namanya Fanny France, Mirayati Dugong, Henny Sagara? Gak ada. Sampai Henny Sagara itu yang ngasih tahu pabriknya jual hidrokinon itu dari siapa? Dari Sela Saukia. Nih Henny Sagara gua kasih tahu. Temen lu sendiri tuh, Sela Saukia yang ngebongkar lu produksi di mana, bagaimana cara lu mendistribusikan hidrokinon lu. Nah kalau masalah utang ya, jadi mungkin jadi gini. Tapi gara-gara gue speak up itu dia bayar 5 miliar. Jadi dia punya utang sama salah satu pabrik. Waktu itu kan dia bikin skincare-nya di Indonesia, ya kan? Dia bikinlah skincare di pabrik daerah Jogja. Dia pesen. Sebetulnya gak ada masalah. Semua pembisnis pasti punya utang. Tapi kalau punya utang, ya dibayar. Jangan buat flexing. Setiap ditagi, ntar dor nembak terus, tar sok. Tapi dia beli ini, beli itu. Sampai akhirnya si pemilik pabrik ini menghubungilah salah satu kerabat terdekat gue. Minta tolong, bilangin sama Sela Saukia bayar utangnya. Karena udah mau tembus hampir 60 miliar. Tapi dia setiap di WhatsApp tuh balesnya 2 hari sekali, 3 hari sekali, ditelepon gak diangkat. Kayak gitu. Itu baru utang pertama di skincare, belum di pabrik-pabrik yang lain. Contoh tekstil, kayak gitu-gitu. Karena dia lebih mementingkan untuk memenuhi hasrat keflexingannya dibanding untuk membayar kalau utang itu kewajibannya. Utang itu kan kewajiban yang harus dibayar. Ketika lu sudah memesan produk di pabrik, produknya sold out, ya dibayar. Gitu. Tapi jangan salah loh, se-flexing-flexingnya Sela Saukia, dia masih pakai jam tangan palsu. Jam tangan palsu itu pernah di-post sama, kalau kalian ke akun sebelah, kalian cek aja, ada di situ Instagram yang suka memposting selebriti pakai jam tangan palsu. Salah satunya jam tangan Sela Saukia.
gitu. Mungkin dia kaget, bisa jadi dia kaget karena dari daerah, terus dia deketin artis-artis dan artis-artisnya juga mau aja dideketin ya kan. Dia melihatlah bagaimana kehidupan di metropolitan. Mungkin dia mau beli tapi uangnya belum cukup karena jam tangan RM ini aja yang gue pakai ini aja, sesimpel ini aja harganya udah tembus 3M. Sesimpel ini ya. Apalagi kalau udah ada diamond lah segala macem, itu paling murah tuh 7 sampai 8M guys. Itu mungkin dia mau mengikuti hasrat keflexingannya, tapi dia tidak mumpuni secara finansialnya gitu. Tapi kan saat dia datang ke gue dengan baik-baik, gue tuh selalu, mata gue tuh dibutakan dengan penampilan gitu. Karena gue lihat, ya kita manusiawi ya, sebagai manusia melihat orang yang rajin sholatnya nggak lepas. Tapi gue kalau untuk urusan sholat, Sela Saukia Uller ini batch, karena memang nggak pernah ditinggalkannya itu sholat. Tapi kok mulutnya tuh nggak bisa ini, nggak tahu ya, dia kayaknya kalau nongkrong di A dia begini, dia nongkrong di B dia begini gitu. Semua rahasia tentang Henny Sagara itu, semua rahasia tentang Maxi, Melvina, yang punya Daviena, terus Mirahayati Dugong, NRL, Fanny Franz, itu semua dari dia, dari yang namanya Sela Saukia Uller. Tuh, karena gue udah diserang-serang sama dayang-dayangnya, ya udah gue ngomong aja deh. Karena kalau gue tuh tipikal orang kalau memendam, gue jadi sesek dadanya. Sesek banget dada gue. Jadi karena sudah dibuka di sosial media, ya gue harus menjelaskan di sosial media. Gue gak mau menjelaskan ke satu orang capek, repot banget gak sih? Repot kalau kita harus menjelaskan ke satu orang tuh repot gitu. Nah, masalah yang katanya gue meres dia, meres dari mana? 1 sen pun tidak ada uang masuk, atau dia ngasih uang 1 sen pun tidak ada. Kalau memang kata dia ada, buktikan, tolong buktikan, spill aja, taruh di IG-nya masing-masing dayang-dayangnya atau di IG dia. Spill, tunjukin. Jadi waktu gue lagi di Pattaya, ya kalian tahu kan waktu itu gue sempat 2 minggu yang lalu gue sempat ke Bangkok, terus ke Pattaya, terus ke Vienna, ke Eropa. Saat gue di Pattaya, ya ada namanya Susan. Susan itu nggak tahu sih, gue nggak kenal banget, tapi dia temenan sama si Sela Saukia Uller ini kan. Tiba-tiba out of nowhere dia WhatsApp gue panjang. Nanti gue akan posting nanti di IG gue. Panjang kali lebar, intinya dia membela Sela lah. Terus kucuk-kucuk dia menawarkan tas Lindy Kroko size 30. Gue nanya dong, ini tas Lindy Kroko size 30 untuk apa? Gue nanya, nanti gue akan posting. Ada WhatsAppnya, gue akan posting. Abis gue ngeposting SS-nya, chatnya si Sela Saukia Uller ini, besok akan gue posting yang itu, yang katanya gue memeras dia. Lah, gue bilang, untuk apa tas ini? Gue bilang gitu dong. Ngapain ngasih gue tas? Gak butuh gue tas gitu kan. Karena setelah gue pikir-pikir, gue sama dia kok ruginya banyak ya. Rugi waktu, dengerin dia gibah, dengerin dia ngejelekin teman-teman deketnya. Kan rugi waktu gue, ya kan. Terus kan dikit-dikit bikin story, bikin TikTok gitu-gitu kan. Ya gue kalkulasikan lah kerugian gue. Apalagi gue mempromosikan travelnya yang gue pikir travelnya tuh amanah. Ya udah, karena dia baik sama gue nggak pernah, kalau orang berteman sama gue tidak akan money oriented. Ya, ingat itu satu hal.
Kalau gue sudah berteman sama orang, gue tidak akan money oriented. Apapun akan gue tolong sebisa gue, semampu gue. Karena dia sudah mengecewakan gue, tiba-tiba gue mau disogok pakai tas Lindy Hermes Kroko 30. Ya ngapain ngasih gue tas gue kan udah banyak. Ya gue bilang, dia harus bayar gue profesional. Sesuai sama price yang orang-orang. Kalian kalau ada yang kerja di agency, atau kalian kerja di PH, atau kalian kerja di endorsement agency, kalian pasti akan bengong-bengong ngelihat harga endorsement gue. Bukan begitu deh ya? Ya, kalian pasti akan terbengong-bengong lihat harga endorsement gua. Ya, ini real ya. Silakan yang pernah kerja sama gua ya di agensi manapun, silakan spill harga endorse gua. Silakan, pasti kalian tidak akan menyangka, tidak akan mendugong-dugong ya. Jadi setelah gue pikir-pikir karena gue banyak kerugiannya, ya gue bilang dong sama temennya yang membela dia, gue nggak mau tas lo, kasih aja sini gue duit. Ditanya berapa duitnya, gue bilang gue minta 5M. Gue bilang gitu, bisa ditawar nggak? Ya tawar aja, lu mampunya berapa, bilang temen lu mampu dia berapa. Gue bilang kayak gitu. Sampai detik ini duitnya tidak ada. Duitnya nggak ada, tidak dikasih ke gue. Kalaupun gue minta 10 miliar pun wajar. Karena kan gue waktu itu pasang badan. Kalian kalau ingat, setiap gue live dulu waktu lagi masih happeningnya overclaim ya. Kalau kalian ingat ya, gue itu kalau live ditanya tentang Sheila Shaukia overclaim, apa jawaban gue? Gue selalu bilang, dia sudah tidak menjual overclaim, dia tidak menjual hidrokinon. Padahal sampai detik ini bahkan kalian masih bisa check out skincare overclaimnya dia. Dan sampai detik ini dia masih menjual skincare oplosan berhidrokinon. Kalaupun gue minta 100 miliar pun gak ada masalah. Karena gue sudah membentengi masalah-masalah dia. Paham? Kalaupun gue minta 50M pun gak ada masalah. Karena dia sudah dapat banyak keuntungan dari menipu, bukan membohongi ya. Bohong tuh beda sama nipu ya. Dengan menipu para pembelinya yang dia bilang produknya bagus. Berapa keuntungan yang sudah dia ambil? Berapa keuntungan yang sudah dia dapat? Ya kan? Kalau gue mau minta 5M kek, gue mau minta 50M kek, sah. Tapi sampai sekarang duitnya kagak ada. Malah gue dibilang meres dia. Meres dari mana? Coba netizen, gue mau tanya, meres dari mana? Yang harusnya dibilang meres itu dia. Karena dia sudah memanfaatkan gue tanpa bayar 1 sen pun. Jadi gue bingung, yang mana kalau uangnya udah diterima mah enak, gue dikatain begitu bodoh amat. Uang kagak gue dapet, gue bantuin bisnisnya dia, gue jagain dia sepenuh hati. Gue dibilang meres dia. Ntar bener-bener gue peres lu Sheila. Tapi lu gembrot, gue pun gak mampu. Nanti besok akan ada sesi dimana chat itu gue post. Kalau dayang-dayangnya bilang mau nunjukin CCTV, tunjukin. Karena seingat gue ke rumah dia 2 kali. Bukan ke rumah dia, yang satu ruko yang di Tanah Abang, yang satu lagi rumah dia yang baru jadi ya. Dan dua-duanya diundang ke tempat dia, dua-duanya dia gibahin orang. Kayak mana tuh? Yang dia gibahin tuh the real temen deketnya dia sendiri. Syukur-syukur CCTV-nya ada suaranya. Jadi biar netizen denger semua. Kayak mana mulutnya dia itu ngegibahin temen-temennya dia. Pakai dibilang, nih Dokter Oki, nih aku tahu nih gimana cara dia produksinya, gimana cara dia distribusiinnya. Nih dia nih pabriknya di sini. Kalau NRL tuh pabriknya dari rumah ke rumah. Nanti malam-malam baru dikirim. Dari dia.
Terus buat Heni Sagara, gue kasih tahu, lu tuh diomongin abis-abisan sama Sela Saukia. Saksinya ada banyak, 8 orang cukup nggak saksi 8 orang? Saksi 8 orang cukup nggak Heni Sagara? Udah, mudah-mudahan ada yang rekam. Mau tidur gue, capek banget gue. Coba tidur 5 jam. Jadi rangkuman dari live ini adalah kita tidak bisa menilai orang dari cara berpakaiannya dan cara ibadahnya. Karena orang yang ibadahnya full tank aja begitu jadinya itu kayak Sela Saukia ular itu. Udah nggak ada lagi teman-teman baru, cukup Dokter Oki, Dea, Mbak Tari, Blake, siapa lagi Mail. Udah deh, segitu aja dulu. Mbak Sandi yang gue pikir-pikir dia orangnya kayak mana ternyata baygon alias baik banget. Zack. Deh itu aja. Ya nggak nambah, nggak mau, ya kan. Kalau Mail kan nggak kerja sama gue. Mail tuh bukan kerja sama gue. Namanya ngebela bos. Sela kan bosnya dayang-dayangnya. Kalaupun salah tetap dibela. Nggak ada masalah. Bukan begitu deh ya? Betul. Jadi nggak ada masalah. Nggak mengaruh juga. Tapi dari sini gue pribadi semakin belajar bagaimana gue cara menilai seseorang. Berarti dengan dia menggunakan hijab, sholatnya rajin pun belum tentu menjamin orang itu punya hati dan pikiran yang bersih. Contoh Sela Saukia, ular. Tuh. Jadi karena para dayang-dayangnya itu sudah heboh di sosial media, menyerang-nyerang gue. Tapi menyerang gue pun buat gue itu bukan menyerang gue, karena dia tidak menyebutkan nama seperti gue nyebut nama Sela Saukia ular gitu kan. Dia gak berani sebut nama, jadi itu masih rancu untuk siapa. Tapi kalaupun itu untuk gue, buat gue itu perlawanan yang sangat cupu. Kenapa? Kalau memang gue benar melakukan hal tersebut, sebut aja nama gue, Nikita Mirzani. Iya kan? Kalau memang gue melakukan hal tersebut, dia punya bukti CCTV atau apa, keluarkan, taruh di sosial media. Kan heboh di sosial media, taruh di sosial media, bukan begitu deh ya? Betul. Gitu. Jadi jangan bikin rangkuman. Kalau gitu berarti mentalnya masih ditaker, masih cupu itu. Ini gue udah di Nabire. Ketika kita ribut dengan seseorang dan kita punya bukti, keluarkan buktinya. Jangan jadi bikin rangkuman cerita di story, nggak seru. Kayak gue difitnah, padahal gue sudah dengan sangat amat baik, walaupun Sela Saukia ular itu mengecewakan dan mengecewakan gue lah intinya. Tapi gue yang nyabar-nyabarin, gue yang masih tetap mau bantuin. Itu Sela Saukia tuh ya harusnya berpikir. Kalau dia nyuruh-nyuruh asistennya nyerang-nyerang gue katanya, harusnya dia mikir, dia itu kalau mau ceritain semua, Sela Saukia itu jahat guys, jahat. Dia waktu lagi nongkrong sama gue, nih ada Dokter Oki, ada Mail, ada asistennya Dokter Oki, pokoknya rame.
Dia tuh ngejelekin Henny Sagara, dia ngejelekin Melvina, dia ngejelekin Mira Hayati Dugong. Malah yang nyuruh nyerang itu adalah Sela Saukia. Sampai Sela Saukia bilang, coba Sela Saukia kalau masih ingat di ruko lu di Tanah Abang, lu kan ngomong gini, nih NRL nih jual hidrokinon dan merkuri. Dia pabriknya di sini, pabrik rumahan. Jualannya aktif di Facebook. Maxi juga nih terbesar jualan merkurinya. Henny Sagara tuh bahaya tuh orang. Dia tuh jual hidrokinon tuh. Produknya semua overclaim. Padahal itu teman baiknya dia loh. Teman baiknya dia. Ya, itu dijelekin di depan kita-kita. Sampai dia kasih tahu semua rahasianya Henny Sagara, rahasianya Melvina, rahasianya siapa owner Makassar, Feni France. Dia kasih tahu rahasianya Mira Hayati Dugong. Dia kasih tahu rahasianya Reza Gladys. Itu kan dari dia semua, karena dia akrab sama orang-orang yang tadi gue sebutin. Kalau gue kan gak pernah akrab, gak pernah berteman sama orang-orang yang tadi gue sebutin. Begitu pula Dr. Oki. Memang mulutnya lemes, memang orang-orang kayak gini gak bisa dijadiin temen. Untungnya cuman deket 2 bulan doang. Kebayang gak guys, kalau gue deket sama dia hitungan tahunan. Aduh alemong itu saksinya masih hidup ya, Mail. Dia juga punya asisten yang siapa namanya, yang badannya agak sekel tuh, cowok itu, yang dia bilang iya Malvina tuh begini, tapi aku tetap masih bisa berhubungan sama dia. Dia masih kasih aku hadiah-hadiah gitu. Dia semua mulutnya sih Sela Saukia semua coba bilang nanti sama Sela Saukia. Pasti kan ini direkam kan. Jangan lupa ingatan ya. Berapa banyak orang-orang yang dia omongin di depan gue, depan Dr. Oki. Waktu itu juga dia pernah ngomong depan Mbak Sandi. Ada Mail, ada Kale ya, itunya Dr. Oki. Ada Kale, ada siapa lagi? Andi ya, Fendi ya, siapa? Fan ini